Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Maizul Akbar Podcast. Kelibet. Dalam video kali ini kita akan membahas bukti serta fakta mengenai ikut sertanya Amerika Serikat dan Inggris ya dalam praktek yang biasa mereka lakukan, yaitu neokolonialisme dan neoimperialisme ya, atau neokapitalisme juga boleh lah, yaitu pada saat sebelum dan sesudah kejadian G30S atau Gerakan 30 September tahun 1965. Neokolonialisme dan imperialisme ini memang tidak akan pernah hilang ya dari darah pemimpin negara-negara Amerika dan Inggris ya. Hari ini aja di tahun 2023 berarti mereka itu sudah 72 tahun berkuasa ya. Namun masih tetap terbukti ucapan Presiden Soekarno dalam pidato beliau yang keras dan tegas untuk menyetrika Amerika dan melinggis Inggris ya. Karena memang selama masih ada kekuatan serta kekuasaan Amerika Serikat dan Inggris tuh sepertinya dunia tidak akan aman sentosa ya, karena mereka akan selalu bersikap tidak adil ya, bahkan akan selalu bersikap licik demi kepentingannya sendiri ya. Ya itu sudah menjadi karakter ya, mungkin karakter mereka itu ya. Bahkan dulu pidato Presiden Soekarno serta lagu anti Amerika dan Inggris yang videonya sudah pernah saya share di video part 4 ya, tetap sangat cocok ya dengan karakter mereka saat ini ya, dimana bisa kita lihat dengan sangat jelas ikut sertanya tentara Amerika dan Inggris di Gaza Palestina itu menunjukkan hal itu ya. Bahkan mereka juga akhirnya mengakui secara resmi ya bahwa mereka itu memang kasarnya mengirimkan pasukan khusus ya. Amerika mengirimkan pasukan khusus ya, sedangkan Inggris itu mengerahkan pasukan elit SAS ya untuk menyerang masuk ke Gaza Palestina untuk menghabisi Hamas ya, berserta dengan Israel ya. Jadi mereka masuk, Inggris, Amerika dan Israel masuk ke Gaza Palestina ya. Awalnya sih sebelum ketahuan publik internasional, Amerika dan Inggris itu menggunakan alasan menyerangnya mereka ke Palestina adalah untuk membebaskan tawanannya. Nah, namun ya Amerika dan Inggris memang melakukan serangan ke negara kecil Palestina ya, yang bahkan negara tersebut, negara Palestina maksudnya, belum diterima kemerdekaannya oleh Amerika dan Inggris, apalagi oleh Israel ya hingga saat ini ya. Artinya mereka belum menerima secara penuh ya, jadi mereka masih standar ganda membela Israel secara penuh ya. Bahkan mereka tidak berani untuk mengutak-atik tindakan Israel. Bahkan PBB Persatuan Bangsa Barat Persatuan Bangsa-Bangsa itu di veto ya oleh Amerika ya untuk tindakan-tindakan yang tidak disukai ya. Jadi PBB itu kelihatan seperti bayi yang nyusu pada induknya ya, yaitu Amerika dan Inggris induknya daripada Israel, maksudnya induknya Amerika dan Inggris lah. Maka dari itu tepat ya keputusan Soekarno dulu pada saat keluar dari Perserikatan Bangsa Barat, maksudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian membentuk tandingan PBB yaitu CONEVO ya. Itu singkatan dari Conference of the New Emerging Force ya, atau bahasa Indonesianya itu artinya perundingan dari kekuatan negara-negara yang baru muncul ya. Pada bulan November 2023 ini Amerika, Inggris dan Israel resmi menyerang Gaza Palestina ya. Menurut saya itu adalah bentuk penjajahan gaya baru ya, atau penindasan zaman now gitu ya. Persis seperti dulu waktu Belanda membonceng tentara Nika Inggris ya, untuk kembali menjajah Indonesia demi menguasai sumber daya alam dan tambang yang sangat banyak di Indonesia ya. Bahkan dulu sempat Papua tuh dipegang agak lama setelah perjanjian kemerdekaan Indonesia 49 ya. Jadi standar ganda yang selalu dilakukan sama Amerika dan Inggris itu pasti kepada yang beraliran sosialis, komunis, juga terhadap negara berkembang yang tidak mau mengikuti
aturan mereka ya, tidak, atau yang berlawanan ya terhadap kebijakan Amerika ya. Contohnya seperti dulu pada saat masuk ke Irak ya. Padahal Irak kan bukan komunis ya. Kemudian juga pada saat mengembargo Iran dan lain-lain gitu ya, banyak ya. Dan itu berbeda ya apabila dilakukan oleh Rusia ya, kan negaranya termasuk negara superpower juga ya, walaupun di propaganda kemudian jatuh ya. Apalagi kepada Cina ya, yang kekuatan ekonominya saat ini sangat besar ya, bahkan jauh di atas ekonomi Amerika Serikat yang kasarnya menurut saya sudah bangkrut dan terlilit hutang ya, banyak hutangnya ya. Amerika bahkan sudah 4 kali ya melakukan government shutdown ya, alias bahasa awamnya tuh nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk operasional atau kegiatan apapun ya, artinya pemerintahannya berhenti ya, stop ya, libur lah semua gitu ya, karena ya mereka tidak punya uang sepersen pun ya sebelum disetujui oleh, kasarnya kita katakanlah, DPR-nya Amerika gitu ya. Jadi bagaimana ya kalau udah tidak diizinkan pinjam sama DPR Amerika ya, mereka pemerintahnya berhenti kasarnya. Cuma kan mungkin tidak mungkin juga ya pemerintahannya dibiarkan berhenti begitu, kan artinya bubar ya pemerintahannya. Pasti DPR juga akan menyetujui ya. Karena dilihat udah nyampe 488 kuadriliun ya per Juni 2023 ya, atau 31,5 triliun US dollar ya. Sedangkan defisit anggaran mereka itu sudah bengkak 23% atau 1,69 triliun US dollar ya di tahun 2023 ini ya. Sedangkan total cadangan kas Amerika itu sebesar 25 miliar US dollar, dan hutangnya itu yang jatuh tempo per Juni itu sudah 30 miliar US dollar. Jadi kurang 5 miliar tuh kalau untuk bayar hutang yang jatuh tempo per Juni 2023 ya. Jadi untuk bayar hutang pun mereka tidak mampu ya. Mereka harus apa? Harus ngutang dulu supaya bisa bisa pinjam, maksudnya untuk bayar gitu ya. Kasarnya seperti misalkan ada orang nih namanya Amerika. Ya, dia punya uangnya 20 apa katakanlah 100.000, tapi punya utang 250.000, berarti kan minus 150.000 kan. Nah mereka atau si Amerika ini, kalau ini bentuknya perorangan, dia sudah tidak mampu bayar kecuali dia pinjam dulu. Nah setelah minjem barulah nanti dia bisa bayar utangnya yang 250.000 itu hanya contoh kecil ya supaya mempermudah ya. Kalau misalkan rekan-rekan pemirsa atau rekan-rekan sekalian ingin berdiskusi di sini, boleh nanti saya bahas dalam video tersendiri ya. Nah, itu debt ceiling Amerika itu artinya batas plafon pinjamannya itu udah lebih besar, sudah berkali-kali lipat saat ini, 130% kalau tidak salah ya. Artinya mereka tuh sudah melampaui batas gitu ya, batas yang bisa ditampung. Tapi ya tetap aja kalau mereka nggak diutangin ya bagaimana gitu kan. Tapi memang Amerika tuh aneh juga ya, nggak punya uang sama sekali tapi masih kekeh gitu ya, atau masih ngotot untuk memberikan uang bantuan kepada Ukraina ya, kepada Israel. Ke Ukraina aja bentuk bantuan uangnya sendiri tuh 60 miliar US dollar itu ya. Gila ya, 951 triliun dia untuk bantuan keuangannya sendiri ya. Sedangkan ke Hamas juga memberikan 14 miliar US dollar ya. Gila ya, udah nggak punya uang tapi masih ngotot untuk bantu orang ya. Secara religiusnya sih baik gitu ya. Tapi kan mereka bukan negara yang religius kasarnya. Bahkan mereka kasarnya gila ya, di Palestina sudah banyak tidak bisa makan, kemudian listriknya mati, semuanya semuanya berhenti lah gitu kan kasarnya kalau udah dibombardir sama Israel ya. Bahkan sudah masuk ke sana kan, berarti rakyatnya tuh gila ya, kasihan banget itu. Dan tidak dibukakan pintu ya untuk bantuan itu, masih dipersulit ya oleh Amerika itu agar tidak membantu gitu, dipersulit apalagi oleh Israel gitu. Tidak boleh ada yang masuk ini ya. Oke, kali ini kita akan fokus dulu ya
dalam proses menggulingkan Presiden Soekarno dulu ya, kita tinggalkan itu dulu, nanti kita bisa bahas dalam video-video yang lain ya. Jadi sekarang kita masuk dulu bahwa mereka itu berniat, terutama dari Norman Redway yang pada saat itu ditempatkan, saya sudah pernah ceritakan sebelumnya ya. Mereka itu beneran mengatur ya. Nah, ini kita masuk ke sini dulu ya. Kalau masuk ke hal-hal yang ke arah Ukraina dan Israel, kemudian ini nanti agak melebar ya. Jadi jadi nanti inilah melebar kemana-mana ya. Kita fokus dulu lah ibaratnya ya. Kita fokus dulu untuk tindakan Inggris ya, terutama diwakili oleh Norman Redway. Nanti akan kita cerita panjang lebar ke arah ini dulu lah. Oke, kita mulailah, kita masuk fokus dulu ya, karena memang nggak kebablasan ya ke arah sana ya, tapi itu kan bisa dilihat ya sekarang pada saat ini Amerika, Inggris dan Israel itu sudah masuk Gaza, dan Inggris lah menjadi salah satu penyebab yang di tahun 1917 itu memberikan kepada kasarnya kepada Lord Rothschild pada saat itu, yaitu karena lobby-lobby dari James Weishman pada saat itu, udah sempat saya cerita ya, cuma nanti nggak dapat menahan diri, saya agak lari ke sana ya, karena ya aneh juga ya, negara yang kecil sekecil Palestina sampai Amerika mengirimkan 3 kapal induk tuh untuk bantuin, artinya jangan sampai ada negara lain yang menyerang gitu ya. Tidak boleh ada negara lain yang menyerang Israel gitu ya, dengan alasan ya kepentingan Amerika sendiri ada di sana gitu ya, segala macam banyak alasan lah ya. Oke, kita akan masuk dulu dan fokus dulu menuju bahasan kita ya mengenai geopolitik serta kondisi di dalam negeri Indonesia dimulai pada tahun 1964 hingga tahun 1968 ya, dengan membuka dokumen resmi dari Inggris serta CIA melalui surat menyurat kedutaan besar mereka di Asia ya. Disebutkan dalam dokumen rahasia CIA yang sudah secara resmi telah diungkapkan kepada publik internasional ya oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri ya, karena mereka itu punya jangka waktu dokumen yang tertutup. Punya CIA itu akan dibuka apabila sudah mencapai tahun kadaluarsanya. Nah, dokumen tersebut harus diungkap ke publik itu. Masa kadaluarsanya itu yaitu antara 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, beberapa dokumen yang berisi informasi, berisi data dan berita ataupun telegram mengenai kejadian dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1968 tuh, tentang gerakan 30 September yang dilakukan oleh Letkol Untung dan beberapa perwira Angkatan Darat serta 1 orang dari Angkatan Udara, itu yang akhirnya nanti kemudian dihabisi oleh Maijen Soeharto beserta para kroninya ya. Berikut ini akan kita coba ungkapkan dokumen surat menyurat atau telegram, berita, informasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ya, ataupun yang dilakukan oleh Duta Besar Inggris serta Duta Besar Amerika, baik yang ada di Jakarta ataupun di beberapa Singapura dan segala macam, pokoknya di daerah Asia kita coba, serta kita coba susun puzzle-nya ya, yang selama ini belum pernah disatukan puzzle-nya, akan kita coba telusuri satu persatu, kita reka ulang kejadiannya ya. Pada tanggal 30 Desember 1964 tuh ya, ada sebuah memo internal dari Departemen Luar Negeri Inggris yang isinya memberikan solusi ya untuk bisa berhasil menggulingkan Presiden Soekarno secara efektif dari dalam negeri Indonesia sendiri ya. Apa rencana mereka? Di sini nanti saya akan tampilkan sebagian suratnya di layar ini, di sebelah kiri ini.
Intinya agar mempersiapkan provokasi dan propaganda dalam bentuk apapun agar terjadi kudeta dini yang dilakukan oleh baik itu petinggi PKI ataupun Soekarnoi sejati ya, yang terpancing ya untuk bertindak bodoh dalam menyikapi fitnah atau hoak yang akan disebarkan oleh agen intelijen Inggris serta Amerika ya. Bentuknya adalah provokasi dan propaganda ya, untuk memanas-manasi situasi ya, untuk membuat bentrok ya. Hal itulah yang akan menjadi solusi terbaik untuk Barat, asalkan kudeta tersebut harus gagal, harus tergesa-gesa dan harus gegabah, serta tidak boleh direncanakan dengan matang ya. Jadi memang akan dibuat seperti itu, dirancang seperti itu, serta harus dilaksanakan oleh agen intelijen Angkatan Darat yang akan disusupkan ke dalam PKI, karena saat itu hanya Angkatan Darat yang menjalin persahabatan yang cukup akrab serta dapat dipercaya oleh Amerika dan Inggris ya, karena pada masa itu kan bertarung kekuatan blok Barat dan blok Timur ya, artinya Amerika dan Rusia ya, disertai sekutunya. Kemudian dicarilah sosok yang paling tepat ya untuk tugas rahasia tersebut ya. Syaratnya harus sudah pernah disusupkan sebelumnya ke lingkungan sosialis ataupun komunis yang ada di Indonesia ya. Dan setelah dicari, dianalisa, diketemukanlah kriteria tersebut dari dua orang agen intelijen yang terpilih ya. Namun akhirnya agen yang terpilih dan paling tepat untuk misi tersebut itu bernama Syam Kamaruzzaman. Nanti kita akan bahas sosok misterius ini secara khusus. Kemudian keluar surat juga ya pada tanggal 5 Oktober 1965 ya, yang berasal dari Marshall Green, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika di Washington, yang berisi informasinya kira-kira seperti ini ya. Apa yang sedang terjadi masih belum jelas atau kabur. Kita bisa membentuk opini yang menguntungkan kita. Sebarkan cerita tentang kesalahan komunis, pengkhianatan, kekejamannya. Kemudian sempat keluar juga ya, itu pada tanggal 5 Oktober juga tahun 1965 ada pula berita dari Phoenix Park gitu ya, di Singapura, pada Departemen Luar Negeri Inggris di London itu pada saat itu. Isinya kira-kira seperti ini. Kita tidak boleh ragu dalam menjelek-jelekan PKI di mata rakyat Indonesia. Jangan ragu menjelek-jelekan PKI di mata rakyat Indonesia, namun harus secara terselubung. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1965 itu ada telegram dari Kate Chan, Duta Besar Australia di Jakarta, ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Australia di Canberra. Isi beritanya kira-kira seperti ini. Radio Australia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang mengangkat simpati pada Soekarno. Sejauh ini dan sebisa mungkin dia, maksudnya adalah Presiden Soekarno ya, kalau bisa tidak diberitakan sama sekali. Jadi tidak boleh diberitakan sama sekali mengenai Soekarno, biar hilang aja begitu. Kemudian pada tanggal 4 November 1965 itu ada telegram pula dari Marshall Green, Duta Besar Amerika di Jakarta, yang dikirimkan kepada Departemen Luar Negeri Amerika yang ada di Washington. Itu isinya adalah tentara melakukan tugas dengan sangat baik di sini dengan beralih melawan orang-orang komunis dan menunjukkan bahwa merekalah otoritas yang berkuasa di Indonesia saat ini. Kemudian disusul surat juga ya tanggal 5 November 1965 dari Kate Chan. Kate Chan itu Duta Besar Australia di Jakarta, ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Australia di Canberra. Itu berisi mengenai radio Australia. Saya didekati oleh tentara Indonesia. Kita seharusnya, maksudnya pemberitaan radio Australia itu, kita seharusnya tidak terlalu menyinggung tentara Indonesia. Jangan katakan bahwa tentara Indonesia bertindak sendiri melawan PKI.
Kemudian dia melanjutkan, saya dapat bertahan dengan ini, bahkan jika harus tidak jujur untuk sementara. Kemudian keluar lagi telegram tanggal 2 Desember 1965 dari Marshall Green lagi, Duta Besar Amerika di Jakarta, ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika di Washington. Kira-kira isinya seperti ini. Ini untuk mengkonfirmasi persetujuan sebelumnya bahwa kita memberikan 50 juta rupiah. Peluang untuk diungkap atau terbongkar atas dukungan kita dalam hal ini sangat minim. Seminim mungkin. Sangat minim dan minim sekali gitu. Kemudian ada lagi telegram tanggal 10 Agustus 1966 dari Kedubes Amerika di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri yang berada di Washington, yang berisi versi pembersihan dari daftar atau nama pemimpin PKI, maksudnya daftar itu telah disiapkan untuk pemerintah Indonesia akhir Desember 1965. Akhir Desember 1965 itu diberikan dan tampaknya telah digunakan oleh pihak keamanan yang kekurangan informasi mengenai pemimpin PKI. Nah, itulah telegram-telegram mereka yang saling balas-membalas ya. CIA juga mengungkapkan data telah memberikan daftar nama yang berisi 5.000 nama musuh atau petinggi PKI yang dipastikan itu sudah akurat ya. Nama-nama tersebut oleh pejabat kedutaan Inggris dan Amerika sudah diverifikasi ya, serta nama-nama yang harus dibunuh atau bahasa halusnya yang digunakan saat itu adalah yang pembersihan gitu ya. Bahkan pada saat itu Letkol Haji Broto dan pasukannya itu ragu-ragu untuk berangkat dari pantai timur laut Sumatera menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk ikut dalam pembersihan PKI tersebut ya, karena dia melihat ada kapal Panama ya yang berisi pasukan menuju Selat Malaka dan itu dikawal dua kapal perang Inggris ya. Itu diungkapkan oleh Roland Kellis ya, koresponden BBC tahun 1964 sampai 1969 ya. Bahkan Norman Redway itu pernah berkata ya kepada Roland Kellis ya, yang tadi koresponden BBC Asia Tenggara 1964-1969 dan penulis buku Shadow of Revolution, bahwa misinya Norman Redway itu sederhana ya, yaitu melakukan apa saja yang diperlukan sesuai perintah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno. Luar biasa ya. Kemudian Paul Lasmar and James Oliver dalam bukunya yang berjudul Britain Secret Propaganda War 1948-1977, buku tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Inggris melalui kepala Kementerian Luar Negeri Inggris ya, yang pada saat itu bernama Joe Garner ya, itu memberikan Norman Redway itu anggaran ratusan ribu pound sterling ya demi keberhasilan misi tersebut ya. Dan Norman Redway itu sendiri adalah seorang ahli propaganda Inggris ya, yang dikirim ke Singapura ya untuk memimpin perang propaganda Inggris saat sebelum dan sesudah G30S 1965 itu ya. Kemudian bahkan Norman Redway itu ikut menyusun sebuah program radio yang kemudian dikirim ke Jakarta dan disiarkan secara luas itu. Peliputan yang secara resmi dibuat oleh orang Indonesia. Norman itu juga mengarang cerita tentang jasa Soeharto dalam peristiwa itu ya. Itu menurut keterangan dari koresponden BBC Asia Tenggara tahun 1964-1969 ya, yang merupakan juga tadi seorang penulis buku Shadow of Revolution ya, yang namanya berulang kali disebutkan Roland Kellis ya. Jadi Inggris itu membuat program propaganda juga ya, berjudul Suara dari Sumur. Nah, itu disiarkan dari stasiun radio yang dibangun di samping rumah Soeharto. Dibangunkan itu.
dibuatkan itu. Kemudian juga menerbitkan tabloid baru untuk menyebarkan berita mengenai kekejaman PKI. Itu kan sesuai tadi dengan surat-surat atau telegram yang tadi saya bacakan. Mereka menekankan bahwa perempuan bisa terjerumus ke dalam pengaruh komunis yang tidak bertuhan. Jadi hoaknya itu sampai tidak bertuhan, kemudian apa istrimu istriku dan segala macam lah ya, semua akan diambil ya. Itu untuk mengobarkan kebencian terhadap komunis yang selama ini menjadi pemenang dalam pemilihan umum 1955 pada saat itu ya. Dan kemudian ada dokumen rahasia CIA tanggal 23 Februari 1965 yang telah dideklasifikasi pada tahun 2001 itu. Di dalam memorandum untuk Komisi 303 tersebut disebutkan persetujuan Komisi Khusus Dewan Keamanan Amerika untuk CIA. Jadi benar-benar terstruktur mereka itu ya. Yaitu untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan aksi politik guna menghancurkan komunis di Indonesia dengan cara menjalin kerjasama diam-diam dengan kelompok-kelompok anti komunis. Kemudian mereka melakukan operasi surat gelap, operasi media massa, serta aksi politik di dalam organisasi dan lembaga yang ada di Indonesia. Sangat masif sekali ya. Kemudian pada bulan Maret dan April 1965 ya, CIA itu mendesain skenario kudeta gagal tersebut untuk menjebak pihak lawan serta untuk memprovokasi agar PKI melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, disertai dengan menyatukan kekuatan dan koordinasi kepada Maijen Soeharto untuk menyusupkan Syam Kamaruzaman ke dalam tubuh PKI. Karena sudah terkenal Syam Kamaruzaman tuh pernah ikut Partai Sosialis Indonesia ya. Syam Kamaruzaman merupakan intelijen Resimen 2 Brigade 10 Divisi Diponegoro yang pada saat itu berpangkat Letnan 1 ex gabungan Yogyakarta, yang memang sudah kenal dekat ya dengan Soekarno sejak perang kemerdekaan dan bahkan pernah tergabung dalam Patuk ya atau kelompok militer bawah tanah di Yogyakarta pada tahun 1945 ya. Bukti-bukti ini kan bukti-bukti ini ada dalam buku penelitian yang disusun oleh Roenalan Suedarmo atau Runalan Sudarmo dan Rini Sri Muslimin. Beliau berdua ini adalah dosen pendidikan sejarah Universitas di Galuh, Ciamis ya, dengan diberikan judul Peranan Syam Kamaruzaman dalam Gerakan 30 September 1965. Sedangkan Peter Dale Scott pernah menyebut Syam Kamaruzaman adalah sebagai seorang leader PSI pada tahun 1950-an. Syam Kamaruzaman sering datang dan menginap di rumah Soeharto pada saat di Yogyakarta. Syam Kamaruzaman juga pernah berada dalam pasukan Soeharto ketika terjadi serangan umum 1 Maret 1949. Para pemuda Patuk ini juga memprakarsai permintaan agar Sri Sultan mengajak anggota BKR Soeharto, di antaranya pada saat itu ada Sumantoro dan Syamsul Komar Mubaidah. Itu adalah nama lain. Syamsul Komar Mubaidah itu adalah nama lain dari Syam Kamaruzaman, karena Syam ini punya banyak alias, punya banyak nama ya, di setiap tempat dia ada ya. Sejatinya Syam Kamaruzaman ini memiliki puluhan nama lain ya, dengan tujuan menyamarkan identitas aslinya ya di semua tempat yang otomatis dikunjunginya ya. Sedangkan dalam berbagai koran di tahun 1950-an, Syam Kamaruzaman sering disebut sebagai informan ya dari Komando Militer Kota atau KMK. Jadi Komando Militer Kota Jakarta atau KMK Jakarta. Bahkan dalam arsip Belanda, Syam Kamaruzaman ini tercatat sebagai Intel Rekomba Jabar alias intelijen Rekomba untuk wilayah Jawa Barat. Untuk yang belum paham Rekomba, ini Rekomba adalah pemerintahan federal boneka Belanda ya. Nah, disinilah Inggris menggunakan
relasinya untuk mengkoordinasikan Syam Kamaruzaman untuk dapat melancarkan misi khusus, yaitu menumbangkan Presiden Soekarno melalui propaganda bahwa G30S dilakukan oleh PKI. Ya itu ya, nanti panjang ini ya, ini dengan cara menyangkut pautkannya dengan DNA Aidit secara langsung, walaupun memang ada pembicaraan mereka berdua ya, agar dapat menghabisi dan membersihkan seluruh petinggi dan pimpinan sayap PKI seperti Lekra, BTI, Gerwani ya. Nah, penulis corner paper Ben Anderson tuh pernah mengatakan ya bahwa Syam Kamaruzaman kenal dekat dengan Soeharto sejak perang kemerdekaan yang tergabung dalam satu kelompok patuk atau kelompok militer bawah tanah di Yogyakarta pada tahun 1945. Ini cocok ya, seperti penelitian-penelitian dari sejarawan luar negeri yang lain ya. Bahkan Syam Kamaruzaman tuh boleh dibilang sebagai intelijen Soeharto ya saat menjabat sebagai Panglima Diponegoro ya. Itu terbukti dari komentar spontan anggota tim Mahmilub pada saat itu yang bernama Subono Mantovani SH ketika melihat foto Syam Kamaruzaman yang pernah bersamanya pada saat di Jogja ya. Nah, di situ di situ Subono Mantovani juga berpangkat sama ya, Letnan 1 ya atau Letu ya. Sebelum berada dalam kelompok patuk bersama Letkol Soeharto ya. Komandan resimennya ketika itu bernama Mayor Haryo Sudirjo. Jadi pernah bareng gitu ya. Kaget itu Subono. Saat Kolonel Soeharto masuk belajar di Seskuat pun yang di Bandung, Syam Kamaruzaman juga ikut ya bersama-sama dengan Letkol Soeharto dalam kursus militer tersebut ya. Itu disebutkan menurut penelitian Paul Green ya. Jadi itu tadi sekelumit ataupun data-data dari CIA atau Inggris yang pernah terungkap dan dibuka ya. Kalau CIA kan dibuka secara resmi ya di websitenya sendiri, bisa dilihat, bisa ditelusuri, dicari gitu ya. Jadi awal mulanya dari semuanya ini adalah tertuju pada Syam Kamaruzaman ya, yang sangat misterius ya, dan akhir hidupnya pun kan misterius ya. Bahkan di dalam penjara sendiri Syam Kamaruzaman ini dekat ya dengan TNI Angkatan Darat ya, karena memang Syam Kamaruzaman itu memang agen intelijen Angkatan Darat. Jadi tidak heran ya di dalam penjara pun itu banyak kesaksian dari para tahanan yang melihat langsung ya bagaimana berkuasanya Syam Kamaruzaman di dalam penjara ya. Bahkan dia seperti sebagai seorang penentu ya gitu ya, penentu. Kalau misalkan dia lihat ini orang PKI, nah itu habis, ini orang PKI gitu. Di tahanan itu pun dia menjadi intel ya buat para Angkatan Darat ya, dan bertindaknya itu bahkan seakan-akan pemilik penjara kasarnya, atau penguasa penjara yang sesungguhnya di dalam tahanan itu ya. Jadi ya awal mulanya memang Syam Kamaruzaman inilah sebagai tokoh utama dalang daripada gerakan 30S. Kemudian dia merencanakan seperti yang diungkapkan oleh Norman Ridgway bahwa keberhasilan yang paling gemilang yang dia pernah lakukan adalah propaganda atau provokasi di Indonesia pada tahun 1965, yaitu pada saat Syam Kamaruzaman berhasil membuat kudeta gagal, yang kudeta dini ya. Ya, jadi itulah. Dan aneh ya pada saat
petinggi-petinggi PKI yang lain tidak disidangkan, langsung ditembak mati dan segala macam. Bahkan dalangnya sendiri yang merencanakan sendiri, dan Soeharto kan sudah tahu ya, dalang utamanya itu Syam Kamaruzaman ya, yang mengajak atau mempropagandakan Letkol Untung, terus siapa lagi, Mayor Sujono, kemudian Brigjen Suparjo, terus dan orang-orang yang ada di dalam barisannya itu ya, itu benar-benar dibuat tidak berdaya ya, bahkan diambil alih sendiri keputusan gitu ya. Kemudian dia pun yang memerintahkan kepada para katakanlah penculik atau yang ditugaskan untuk mengambil para jenderal itu, untuk menjemput para jenderal itu, agar melakukan tugasnya hanya 20 menit. Bayangkan bagaimana bisa untuk menjemput 20 menit, ya kan? Tidak mungkin, karena itu kan jenderal, bukannya maling, bukannya rampok, bukannya preman yang harus langsung dibantai begitu aja. Kan harus ada kulonuwunnya, ada sopan santun dalam masuknya, memberitakannya dulu, misalkan jenderal, ini kami dapat perintah dari misalkan ini ya Presiden Soekarno bahwa Anda diminta untuk menemui Presiden Soekarno sekarang, bla 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 bla, kan gitu kan, nggak langsung tiba-tiba ikut kan gitu kan, nggak mungkin kan. Karena itulah 20 menit itu, dan kemudian ditambah oleh Syam Kamaruzaman, dikatakan bahwa tangkap atau bawa mereka hidup atau mati. Itulah yang didengar oleh pasukan di bawah yang akan mengambil atau menjemput atau menculik para jenderal. Bawa hidup atau mati, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi. Padahal itu para jenderal. Walaupun mereka bersalah, kan tidak selayaknya berkata seperti itu kan. Ya itulah karena mereka memang atau sudah dirancang agar ini menjadi bentrokan yang tidak mungkin bisa dimenangkan oleh Soekarno sekalipun. Karena itu Soekarno tidak bisa berbuat apa-apa. Nah seperti itu. Mungkin nanti akan kita lebih detail lagi. Kita akan masuk terus ya. Kalau berkutat di sini kita tidak akan bisa merekonstruksi selanjutnya. Kita akan terus rekonstruksi supaya lebih detail lagi, lebih jelas lagi, yang selama ini memang belum pernah terpecahkan puzzle-nya itu ya. Dan penyebab dari semua ini ya, bahkan Presiden Soeharto itu memang sudah tahu ya, setelah dilaporkan oleh Letkol Untung di RSPAD ya, pada saat anaknya ketumpahan sup panas ya, itu kesaksian dari Ibu Tin dan Presiden Soeharto juga, bahwa ya, dia menemani anaknya ya, bahkan Ibu Tin memberikan kesaksian sempat disuruh pulang ke rumah juga ya. Jadi awalnya penjemputan itu memang sudah diketahui oleh Presiden atau Maijen Soeharto, sudah diketahui. Bahkan juga kalau menurut dari penelitian yang dilakukan itu, bahwa Soekarno pun memang memerintahkan dalam artian melalui pidato-pidatonya dan lain sebagainya, bahwa yang tidak loyal ya dipanggil aja ke istana gitu. Dan ini berhubungan juga dengan Ganyang Malaysia dan lain-lain ya. Jadi kita akan lanjutkan. Ada yang lupa sedikit ya, bahwa bantuan Amerika yang pertama kali itu diberikan itu berupa 14 unit walkie-talkie dari Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta. Kemudian walkie-talkie tersebut atau alat komunikasi tersebut tujuannya untuk memudahkan Maijen Soeharto untuk menumpas habis komunis di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya.
Ini walkie-talkie ini diserahkan langsung ya kepada Maijen Soeharto oleh Duta Besar Amerika Serikat yang pada saat itu Marshall Green, ya, diserahkan secara langsung. Kemudian juga tidak hanya itu ya, CIA juga memberikan sejumlah bantuan ya berupa obat-obatan yang diserahkan kepada Angkatan Darat yang kroni Soeharto ya, 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar ya, kalau diuangkan pada saat ini ya. Kemudian Marshall Green juga berusaha meminta pemerintah Amerika Serikat untuk kembali memberikan dana sejumlah 10.000 US dollar ya, yang akan diserahkan melalui Adam Malik ya. Kemudian CIA juga memberikan dana ya senilai 500 juta rupiah ya. Ini sudah dirupiahkan ya, karena ini ditujukan atau diberikan kepada Komite Aksi Pengganyangan Gestapo ya, gerakan 30 September ya, yang di dalamnya terdiri dari gerakan-gerakan mahasiswa yang saat itu didukung oleh Maijen Soeharto tentunya ya, berserta dengan ormas-ormas yang bekerja sama dengan Maijen Soeharto tentunya, serta memberikan daftar anggota PKI juga ya kepada Angkatan Darat ya. Tadi juga kan sudah ada ya. Jadi mungkin kita akan lanjutkan dengan apa berita atau fakta-fakta, data-data selanjutnya. Untuk saat ini mungkin kita sudah cukup panjang lebar ya, kaki saya juga sudah kesemutan, bahkan sudah kebal ini udah kapalan, udah apa, kebas ya, udah tidak bisa dirasakan lagi. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.